Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali penyajian mata kuliah kita, metodologi penelitian. Dalam hal ini, setelah kita membahas tentang bagaimana kita bisa menemukan masalah penelitian, tentunya untuk bisa menyelesaikan masalah penelitian, kita memerlukan adanya teori-teori penguat untuk digunakan sebagai hal yang membatasi dalam kita memecahkan masalah penelitian. Nah, teori-teori ini sangatlah penting karena tentunya dengan menggunakan teori ini pasti teori ini bisa digunakan untuk membatasi adanya fakta-fakta yang akan kita pelajari. Sehingga teori yang kita gunakan ini harus disesuaikan dengan hal-hal yang akan kita bahas atau kita pecahkan dalam masalah penelitiannya. Nah, teori sendiri ini akan bisa memberikan pedoman sebagai hal yang bisa menghasilkan hasil terbaik dalam suatu penelitian. Tentunya dengan teori kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang akan kita gunakan untuk memprediksi fakta-fakta yang ada. Nah, teori sendiri apa? Tentunya kita harus melihat tentang definisi dari teori itu sendiri, yaitu suatu kumpulan konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang menggambarkan fenomena secara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena. Kaitannya teori dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari metode ilmiah, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Dan teori ini merupakan bagian dari ilmu yang memberikan penjelasan mengenai fenomena alam, karena teori merupakan bagian dari ilmu yang menjadi jalinan erat dengan penelitian. Kemudian penelitian sendiri adalah proses yang sistematis untuk mengembangkan suatu teori. Nah, dalam hal penelitian ini, bagaimana posisi dan peran teori? Posisi dan peran teori sendiri kita bisa melihat dari ketika kita ingin mengetahui posisi dan peran teori dari perspektif penelitian kuantitatif, maka teori merupakan landasan dari suatu perumusan masalah untuk pengembangan hipotesis, pengujian data, dan digunakan untuk membuat kesimpulan, sehingga hasilnya apakah nanti akan mendukung atau menolak terhadap teori. Kemudian untuk penelitian kualitatif, teori merupakan kulminasi dari penelitian kualitatif yang disusun melalui suatu proses pengumpulan data, kategori data, dan pengembangan pola atau susunan teori. Nah, dalam hal penelitian kuantitatif, tentunya yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana menentukan proposisi dan hipotesis. Nah, apa itu proposisi? Di sini kita bisa lihat bahwa proposisi adalah ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal, atau diuji kebenarannya melalui konsep atau konstruk yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena. Kemudian proposisi ini harus bisa dirumuskan dengan maksud untuk dapat diuji secara empiris yang kemudian kita sebut dengan hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Nah, hipotesis ini adalah digunakan untuk menyatakan hubungan yang diduga antara dua atau lebih variabel dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Tentunya untuk bisa menurunkan hipotesis yang baik, kita harus berangkat pada adanya telaah teori maupun riset terdahulu atau kajian empiris sebelumnya. Nah, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika kita ingin menurunkan hipotesis dengan menggunakan riset-riset terdahulu, yang pertama adalah
dalam riset terdahulu ini ada kajian pembahasan atau identifikasi atas variabel-variabel yang relevan yang dihubungkan dengan masalah penelitiannya. Kemudian yang kedua, harus menyatakan sifat dan arah hubungan atau perbedaan antara dua atau lebih variabel yang diteliti. Yang ketiga, menjelaskan hubungan atau perbedaan antara variabel yang divisualisasikan dalam sebuah diagram. Yang keempat, menjelaskan perspektif yang menjadi landasan dalam pengembangan hipotesis berdasarkan temuan-temuan riset sebelumnya. Nah, untuk merumuskan hipotesis yang baik tentunya harus berpedoman pada kriteria-kriteria yang bisa diterima. Yang pertama adalah hipotesis harus berupa pernyataan yang mengarah pada tujuan penelitian. Artinya di sini apa yang dirumuskan, apa yang menjadi tujuan, ini yang akan kita jadikan dasar untuk mengajukan hipotesis. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud untuk bisa diuji secara empiris. Dan yang ketiga, berupa pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang lebih kuat dibandingkan dengan hipotesis rivalnya. Nah, bagaimana menyusun format hipotesis? Kita bisa menyusun hipotesis dengan memilih beberapa cara. Apakah mau membuat pernyataan hipotesis dengan cara yang pertama, dengan menggunakan kalimat jika maka. Misalnya kita mau meneliti tentang apakah ada hubungan kinerja audit internal terhadap kualitas kinerja perusahaan, maka kita bisa menarik hipotesisnya dengan cara jika audit internal yang ada di dalam suatu perusahaan itu efektif, maka kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik. Nah, ini contoh ketika kita ingin menarik hipotesis dengan pernyataan jika maka. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan penurunan hipotesis atau merumuskan hipotesis dengan menggunakan hipotesis nol dan alternatif. Misalnya kita mau menarik hipotesis nolnya dengan kalimat tidak ada perbedaan sikap independensi auditor internal baik yang ada di perusahaan sektor keuangan maupun perusahaan sektor non keuangan. Ini bila kita merumuskan hipotesis dengan hipotesis nol. Nah, sebaliknya kalau hipotesis alternatif adalah hipotesis kebalikan dari hipotesis nol. Kalau tadi dikatakan tidak ada perbedaan, maka hipotesis alternatifnya misalnya ditariknya hipotesisnya adalah ada perbedaan kinerja audit internal pada perusahaan sektor keuangan dengan perusahaan sektor non keuangan. Ini contoh untuk hipotesis nol dan alternatif. Yang selanjutnya adalah hipotesis direksional dan non direksional. Hipotesis direksional ini adalah hipotesis di mana ada kejelasan arah hubungan antara variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi. Misalnya contoh penarikan hipotesisnya adalah ada pengaruh positif antara kualitas informasi akuntansi terhadap peningkatan kinerja karyawan bagian akuntansi di perusahaan X. Ini yang dimaksud dengan hipotesis direksional. Tentunya ketika kita menarik arah hubungan yang jelas, apakah itu positif atau negatif,
ini diutamakan bahwa seorang peneliti memahami dengan baik secara teori atau teorinya memang secara jelas menunjukkan adanya arah hubungan yang memang harus ditegaskan dalam penarikan hipotesisnya. Kemudian yang non-direksional ini adalah sebaliknya, di mana hipotesis non-direksional ini tidak ada kejelasan arah hubungan antara variabel yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi. Artinya tidak bisa ditegaskan apakah positif atau negatif, sehingga bisa menggunakan contohnya seperti ini. Misalnya, adakah hubungan secara langsung antara tingkat pendapatan perusahaan dengan tingkat biaya iklan dari suatu perusahaan. Misalnya seperti itu. Nah, inilah format-format hipotesis yang bisa diacu oleh kita ketika kita akan menurunkan bentuk hipotesis dalam suatu penelitian. Demikian materi yang bisa disampaikan dalam sesi pertemuan keempat ini, dan kita akan berlanjut ke materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih.